Oke, baik. Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella Ketty, NIM 2213062282. Saya dari kelas F13. Baik, kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Baik, yang pertama-tama pembahasannya adalah yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah pencemaran lingkungan, yang ketiga adalah pencemaran tanah, yang keempat adalah pencemaran udara, dan yang kelima adalah pencemaran air. Baik, kita akan langsung ke materi saja. Yang pertama adalah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Di sini ada beberapa jenis pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama adalah pencemaran tanah, yang kedua adalah pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran air. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencemaran tanah. Baik, di sini adalah pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Kehadiran substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik menyusun ekosistem, mengganggu keindahan dan kenyamanan dan merusak properti. Di sini Anda bisa melihat gambar yang di sebelah materi tersebut. Di sini ada pencemaran udara yang diakibatkan oleh pengendaraan motor maupun mobil. Baik, yang selanjutnya adalah pencemaran air. Yang dimaksud dengan pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini dapat tercemar apabila kita tidak menaati peraturan yang sudah ditaatkan seperti membuang sampah pada tempatnya, seperti pada permukiman sempit di tempat yang sempit akan terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang seperti pembuangan di tempat sungai, tempat perairan yang terbuka, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya atau pada materi terakhir yang mencangkup semua materi-materi yang Ibu bawakan. Kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik.
Pencemaran lingkungan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dampak pencemaran lingkungan hidup bagi kesehatan manusia yaitu akan berdampak pada tingkat kekebalan tubuh. Semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berada di sekitar daerah pencemaran akan menurun. Sehingga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit seperti penyakit kulit, kerusakan jaringan kulit, mata, dan organ tubuh, terutama hati, ginjal, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan materi dari Ibu. Terima kasih. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang.